Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam ketiga. Pada tutorial bagian kedua terkait dengan Permenaker 9 tahun 2016 tentang K3 pada ketinggian, bekerja pada ketinggian. Pada bagian kedua ini kita akan menyampaikan terkait dengan praktek-praktek kerja tidak aman dan kondisi tidak aman. Sesuai dengan gambar yang kami tayangkan, bahwa di mana pekerja yang memiliki perbedaan ketinggian dan memiliki resiko terkait dengan jatuh, maka ini yang dikatakan bekerja pada ketinggian, di mana di gambar tersebut pekerja itu berdiri di atas besi yang tidak memiliki kekuatan yang maksimal. Artinya pada pekerja ini tidak memakai alat pelindung jatuh dalam bentuk lantai sementara maupun lantai tetap, dan memiliki risiko yang tidak aman, dan ini akan menyebabkan tenaga kerja akan mengalami cedera, baik dalam bentuk patah tulang atau mungkin cedera yang sangat berat, yaitu meninggal dunia. Sementara di gambar kedua, di mana lantai kerja sangat berpotensi tergelincir dari pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh tenaga kerja. Yang kedua, para pekerja tidak memakai alat pelindung jatuh dalam bentuk apakah dalam bentuk safety belt atau dalam bentuk safety harness. Praktek-praktek kerja tidak aman selanjutnya, di mana di gambar tersebut pekerja tidak menggunakan alat pelindung jatuh pada lantai kerja yang tidak aman. Risikonya: 1. Meninggal dunia, 2. Patah tulang. Sementara pada lantai kerja sebagai pijakan sangat berpotensi terpleset atau lepas dari bagian yang lain. Identifikasi bahaya pekerja pada ketinggian. Potensi bahaya dan risiko seperti yang terlihat pada gambar, di mana tenaga kerja ini adalah sedang melaksanakan perbaikan pada instalasi listrik. Pada saat berjalan, berpindah, melangkah, bergerak, berisiko tersandung, terjungkal, terpleset, dan jatuh dari ketinggian. Potensi bahaya pada kondisi area kerja seperti yang terlihat pada gambar. Yang pertama, jika handrail sudah ada yang rusak atau kropos, risiko pekerja akan terprosok terus jatuh dari ketinggian. Potensi bahaya dan risiko selanjutnya: 1. Pada saat tenaga kerja sedang mengerjakan sebuah pekerjaan, sesuai pada gambar yang kami tayangkan, di satu sisi tenaga kerja sedang melakukan pemotongan atau mungkin penghalusan dengan menggunakan alat listrik, yaitu gerinda, dan satu tersebut sangat memiliki risiko atau potensi bahaya. Yang pertama, terpleset saat berpijak di atas motor dan berisiko jatuh dari ketinggian. Yang kedua, mata akan
kelilipan atau terpercik bunga api pada saat pekerjaan menggerinda, karena tenaga kerja tidak menggunakan safety goggle atau kacamata bening yang kita gunakan untuk bekerja. 3. Terkena putaran gerinda. Dan yang keempat, tergores material tajam akibat penggerusan daripada material pada saat menggerinda. Potensi bahaya selanjutnya pada saat pekerjaan berdasarkan gambar, di mana posisi bahaya tersebut. Yang pertama, posisi pekerja berpotensi terpleset dan berisiko jatuh dari ketinggian. 2. Keseimbangan pekerja berpotensi terhempas dan berisiko jatuh dari ketinggian. Potensi bahaya dan risiko selanjutnya, di mana pada gambar tersebut digambarkan di mana posisi pekerja berpotensi terpleset dan berisiko jatuh dari ketinggian. 2. Keseimbangan pekerja berpotensi terhempas dan berisiko jatuh dari ketinggian. 3. Akses menuju area kerja, baik dalam langkah berpindah maupun bergerak, ada risiko tergelincir atau terpleset dan jatuh dari ketinggian. Syarat-syarat bekerja pada ketinggian. Yang pertama, kita harus membuat perencanaan kerja. 2. Menyusun dan melaksanakan prosedur kerja. 3. Melakukan teknik bekerja aman. Ini adalah syarat-syarat bekerja pada ketinggian. Yang keempat, menggunakan APD atau alat pelindung diri, baik dalam perangkat pelindung jatuh dan angkut. Dan yang kelima, mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki lisensi atau yang memiliki sertifikat, baik sebagai tenaga kerja pada ketinggian atau TKPK 1, TKPK 2 maupun TKPK 3, bahkan TKBT 1 dan TKBT 2. Membuat perencanaan kerja. Hal yang paling penting untuk melakukan setiap pekerjaan dengan aman adalah perencanaan. Bahaya-bahaya yang mungkin terjadi harus diidentifikasi dengan benar sesuai dengan tempat kerja dan proses kerja yang akan dilakukan sebelum pekerjaan tersebut dimulai. Pada dasarnya, perencanaan kerja bekerja pada ketinggian meliputi 1. Job safety analysis atau analisa keselamatan dari pekerjaan. Yang kedua, memberikan peralatan keselamatan kerja yang tepat. 3. Memastikan kondisi ergonomi melalui jalur masuk maupun jalur keluar yang disediakan. Dan yang keempat, menerapkan sistem izin kerja pada ketinggian dan memberikan instruksi. Demikian paparan atau tutorial pada bagian 2 lanjutan dari Permenaker 9 tahun 2016 tentang K3 bekerja pada ketinggian. Untuk selanjutnya di bagian ketiga kami akan lanjutkan terkait dengan syarat-syarat bekerja pada ketinggian. Yang kedua adalah menyusun dan melaksanakan prosedur kerja. Tetap semangat, utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Salam K3.